Oke, kita mulai dari nomor 1. Ini hitunglah limit dari ini yang ada 4 soal ya di sini. Nah, silahkan untuk dicoba. Berarti yang pertama, jadi kita dalam mengerjakan soal limit itu selalu dengan melakukan cara substitusi dulu ya terlebih dahulu. Misalnya kita ambil suatu soal nomor 1A. Kayak ini dikasih tahu substitusi, nanti nggak akan dikasih tahu ya. Jadi teman-teman harus bisa melakukan tahapan-tahapan yang benar. Di langkah pertama harus selalu substitusi. Kalau hasil dari substitusi itu 0/0, maka kita lakukan cara yang lain. Apakah itu pemfaktoran atau kali sekawan ya. Coba kita lakukan substitusi dulu untuk soal yang ini. Berarti, bentar. Nah, kok ke pinggir ya ini? Kalau ke bawah ya? Oke, ke bawah sekarang. Itu gimana? Limit X mendekati 4 ya. Ini akar X kuadrat ditambah 9 dibagi 2X min 4. Nah, ini hasilnya berapa? Sama dengan, nah silakan disubstitusi saja. X-nya diganti dengan berapa? Diganti dengan 4 ya. Berarti jadi 4 pangkat 2 ditambah 9 dibagi dengan 2 kali 4 dikurangi 9. Sampai sini bisa dipahami? Kameranya apa kamera? Mikrofonnya di on aja ya. 4 kuadrat berapa hasilnya? Sini 4 kuadrat hasilnya berapa? 16 ditambah 9 dibagi dengan 2 kali 4 25, 8 dikurangi ini bukan 9 ya. 4 ini. Oh, di sini 3 ya. Tadi salah. Oke, soalnya salah tadi nulisnya. Di sini min 3, di sini 2 kali 4 dikali dengan 3. Di sini berapa? 8 dikurangi 3, hasilnya 5. Jadi hasilnya 5/5 sama dengan 1. Ada yang ditanyakan? Halo? Tes. Ustaz Nurzain paham? Paham, Mbak?
Oke, di on aja ya mikrofonnya. Ustadz Ilham, gimana? Paham? Ya, Pak. Udah lumayan paham, Pak. Tinggal dimasukin aja ya. Iya, Pak. Oke. Zia, 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 paham nggak? Nih, paham nggak? Tinggal dimasukin aja. Kalau X-nya 4 berarti ini diganti dengan 4. Gitu ya. 4 kuadrat, 16 tambah 9 dibagi 8 dikurangi 3. Itu 5. 5 per 5. Nah, 5 per 5 hasilnya 0 per 0 nggak? Enggak kan? 5 per 5 hasilnya 0 per 0 bukan? Bukan. Nanti mah nggak ketemu loh. Nanti nggak ketemu. Oke. Ustadzah Nazla, temannya diajak nggak? Kenapa Ustadz? Temannya diajak. Siapa temannya teh? Satu lagi. Ada 2 orang itu. Akhwatnya itu. Ya. Oh, Alifa ya Ustadz. Hmm. Alifah, Ya kemana nanti Alifah? dikabarin. Ya, suruh ikutan. Kurang-kurang Ustadz. Nah, Hmm. Ustadz. Oke. Nah, kita tadi sudah membahas soal nomor 1 ya. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau ini bisa, ya, ini dicatat, terus nanti pas ujian dibawa jawabannya, lembar jawabannya. Oke? Ustadz-ustadzah, mahasiswa, teman-teman mahasiswa, gimana? Nomor 1 udah oke? Ada pertanyaan nggak? Kalau substitusi itu tinggal mengganti saja, ya. Kalau misalnya di sini X-nya mendekati 4, kita selalu mencoba dulu. X-nya diganti dengan 4. Di sini X kuadrat plus 9 dibagi 2X min 4. Nah, kita masukkan aja dulu ya. Substitusi dulu berarti di sini 4 kuadrat ditambah 9 dibagi dengan 2 kali 4 dikurangi 3. Ini caranya dengan cara mengganti X-nya dengan 4 ya. Jadi 4 kuadrat 16 tambah 9 dibagi 8 kurangi 3, 5. 16 tambah 9 akar 25. Akar 25 itu hasilnya 5. Nah, yang bawah juga 8 kurangi 3 hasilnya 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Sampai sini bisa. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, sekarang kita nomor 2 ya. Metode pemfaktoran. Nah, metode pemfaktoran. Ini berarti kita langkah pertama lakukan substitusi dulu seperti biasa. Ini kalau disubstitusi berarti X-nya diganti dengan berapa? Di soal nomor 2. Di sini X-nya menuju berapa? Menuju 5. Ya. Berarti di sini limit X menuju 5. Nah, di sini X-nya itu diganti dengan 5. Ya. Ganti aja dengan 5. Jadi 5 kuadrat dikurangi 3 kali 5 dikurangi 10 dibagi dengan ini sepertinya yang bawah itu soalnya tadi salah ngopi. Oh, salah juga ya. X min 5 ini harusnya. Nah, X min 5 ya. Berapa di sini? X min 5. Oke. Di sini X-nya kita ganti tadi dengan 5 ya. Berarti di sini 5 dikurangi 5. Coba dihitung yang atasnya berapa ini?
Ustaz Nur Zain, paham? Yang atasnya berapa? Bantu dihitung. Ustaz Nazla, ayo. 5 dipangkatkan 0 2. per 0, Ustaz. Ya, 5 pangkat 2 berapa? 25. Nah, dihitung biasa aja. Tuh, 3 kali 5, 15. 15. Kurang 10. Dibagi 5 kurang 5, 0. 0. Ini 25 kurang 15 0. kurang 10, 0 per 0 0. per 0. Nah, kalau 0 per 0 berarti bukan jawaban. Berarti gunakan metode pemfaktoran. Ya, kalau bentuknya tidak ada akarnya, gunakan faktorisasi atau metode pemfaktoran. Masih ingat metode pemfaktoran? Nih, X kuadrat min 3X min 10 dibagi dengan X min 5. Nah, kita gunakan metode pemfaktoran ya. Nah, seperti ini. Gimana metode pemfaktoran? Berarti kita tulis dulu di sini kurung 2. Ya, kita faktorkan yang atasnya saja. Jadi yang bawah sudah sengaja saya nggak bikin mempersulit. Yang atasnya. Nah, di sini harus bisa memfaktorkannya ya. Di sini X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10. Berarti caranya bagaimana? Cara mencari faktornya. Kan kita udah bikin kurung 2 nih. Cari bilangan yang hasil kalinya berapa? Min 10. Hasil jumlahnya min 3. Berapa bilangan itu? Ada yang tahu? Coba bilangan yang hasil kalinya min 10. Berapa saja? Ada banyak ya. Saya tulis di sini. 2 kali min 5, Ustaz. Bisa 2 nggak? kali min 5, betul. Jadi gini yang belum paham ya. Ini kan di sini ada min 10, di sini ada min 3 ya. Nah, cara memfaktorkannya gimana? Kita tulis di sini dulu ya, biar paham. Bagi yang belum paham. Nih, langkahnya bikin kurung 2 seperti ini ya. Bikin di sini X, di sini X. Tuh. Setelah ini baru kita apa namanya? Setelah ini baru kita faktorkan. Cari bilangan yang hasil kalinya min 10 yang ujung ini. Kalau dijumlahkan hasil kalinya min 3. Berarti kalau min 10 itu kan ada beberapa macam. Berapa kali berapa aja tadi? Jadi 2 kali min 5 ya. Nah, ini min 10. Ada lagi nggak selain 2 kali min 5 yang hasilnya min 10? Ada banyak ya. Ada min 2 kali 5 juga kan min 10. Nah, yang mana yang kita pilih di sini? Yang kalau dijumlahkan hasil kalinya min 3. Ya. 2 tambah min 5 hasilnya min 3. Min 2 tambah 5 hasilnya 3. Jadi di sini ada yang hasilnya min 3 kalau dijumlahkan. Ada yang hasilnya 3 kalau dijumlahkan. Berarti yang kita pilih sesuai dengan soalnya. Di sininya hasil kalinya min 10 dijumlahkan hasil kalinya min 3. Berarti berapa? Tadi betul ya? Plus 2 sama min 5. Paham? Cara memfaktorkannya ada yang belum paham? Kalau belum paham saya ajarkan lagi. Coba. Paham. Ustaz Zia paham? Ilham, Ustaz Ilham paham atau tidak cara memfaktorkan? Paham, Ustaz. Paham. Oke, nggak apa kalau nggak paham nggak apa-apa ya. Bila ini aja. Kalau udah paham alhamdulillah ya. Kalau belum paham kita sekarang belajar. Sini masih ada waktu lumayan nih ya. Ya udah kita tulis di sini X plus 2 X min 5 dari sini ya. Tadi ini kotretan lah. Yang ini kotretan. Tuh. Yang cukup ditulis di jawaban ini saja. Oke. Nanti nomor yang ini mau saya hilangkan satu ya. Jadi yang nomor 1 itu
Yang kali sekawannya saya nggak masukkan. Saya hapus satu soal. Jadi satu cuma 3 soal A, B, C. Yang gampang-gampang aja. Yang susahnya nggak usah lah ya. Oke, ini kita coret. Ada yang bisa dicoret di sini? Yang sama, yang bisa dicoret itu faktor yang X min atas. 5. Dah, coret aja ini ya. Nah, sisanya baru kita tulis ya di sini. Sisanya lim X mendekati 5 gitu ya. Di sini sisanya berapa? X plus 2 per 1 gitu kan? Paham? Atau kalau nggak mau ditulis per 1 ya tinggal yang atasnya aja berarti. Kita boleh nulis seperti ini juga. Karena di bawahnya sudah habis ya. Jadi maksudnya tinggal 1 kita tulis di sini X plus 2. Nah, sekarang tinggal dimasukin X-nya 5. Substitusi 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi jawabannya 7. Sampai sini paham? Insya Allah, Ustaz. Nah, gitu aja ya. Nanti ini dicatat. Nanti saya kirim juga sih ini ke grup ya. Tapi nanti tidak boleh membuka HP. Bolehnya catatan. Catatan buku boleh, HP tidak boleh. Ya. Oke, sekarang nomor 3 kita skip sini. Nanti saya mau hilangkan juga nomor 3 ya. Kita fokus aja ke nomor yang D. Nah, sekarang. Ini ada limit tak hingga. Jadi kita menggunakan membagi dengan pangkat tertinggi. Tapi saya kasih triknya dulu. Yang ini. Oke. Membagi dengan pangkat tertinggi. Nanti ininya nggak ada ya. Petunjuk ininya nggak ada. Oke. Ini yang D. Nah, membagi dengan pangkat tertinggi. Di sini, X dengan pangkat tertingginya berapa? X pangkat berapa maksudnya? Ada X pangkat 1, ada X pangkat 2. Di sini, X pangkat tertingginya berapa di sini? X pangkat 2. Di sini yang paling besarnya X pangkat 2. Betul. X pangkat 2 ya sudah. Membagi dengan pangkat tertinggi itu, karena di sini limitnya X menuju tak hingga. Ya. Kalau yang di nomor 1, itu bedanya apa? Kalau di nomor 2 ya, kalau yang 1B itu soalnya itu X-nya menuju 5, sebuah angka. Kalau di sini di yang B menuju tak hingga, itu bedanya. Kalau menuju tak hingga, di sini kita biasanya menggunakan membagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya X min X pangkat 2 berarti setiap bilangan di sini, setiap suku-sukunya, baik yang di atas ataupun yang di bawah, kita bagi dengan X pangkat 2. Tapi sebelumnya harus kita tahu dulu bahwa ada aturan di sini, teorema limit 1 per X dengan X menuju tak hingga itu sama dengan 0 ya. Nah, ini rumusnya, aturannya. Kita anggap sebagai rumus lah ya di sini teorema. Atau misalnya X-nya lebih besar lagi. Misalnya limit X menuju 1 per X kuadrat. Gitu. Ini juga 0. Nah, ini dicatat. Untuk mengerjakan soal yang atas. Nah, ya sudah kita bagi semuanya dengan X pangkat 2. Berarti kita tulis seperti ini. Limit. Ini 10X kuadrat per X kuadrat. Semua harus adil. Dibagi dengan X kuadrat. Nah, ini 1X kuadrat per 5X kuadrat per X kuadrat min 4X kuadrat per X kuadrat. Oh, ini salah ya. Yang ini nggak ada kuadratnya ya. Oke. Tinggal sisa yang ini ditambah 3 per X kuadrat. Oke. Nah, sekarang coba untuk dilihat satu per satu. 10X kuadrat dibagi X kuadrat. Di atas X-nya pangkat 2, di bawah X-nya pangkat 2. Berarti bisa dicoret. Ya, coret.
Harusnya pakai warna ini ya. Kita coret, kita coret. Paham? Yang bawah juga 5x kuadrat, di sini x kuadrat dicoret, dicoret. Paham sampai sini? Ada yang Paham. bingung? Paham. Paham ya? Jadi yang atas untuk yang ini kita tulis 10, yang bawahnya 5. Nah, saya kasih bocoran saja. Kalau misalnya pangkatnya sama, pangkat tertinggi atasnya x pangkat 2, x tinggi x pangkat 2. Pasti jawabannya yang depannya aja. 10 dibagi 5. Hasilnya pasti nanti bakal 2. Gitu ya, paham ya? Tebakannya gitu ya. Jawabannya harus 2. Jadi yang 10 dibagi 5 sebenarnya. Coba kita buktikan. Yang ini di atas 2x, di bawah x kuadrat. Berarti kalau dibagi, yang atas 2x-nya hilang, sisa yang bawah 1. Paham nggak? Yang ini tetap 1/x kuadrat. Sampai sini paham? Ini masih ada limit menuju tak hingga ya. X menuju tak hingga. Nah, yang ini, yang bawah 4x dibagi x kuadrat. Di atas ada x-nya pangkat 1, di bawah ada 2, berarti sama seperti yang atas 4/x. Gitu ya. Jadi yang atas dicoret, sisa yang bawah 1. Yang ini tetap 3/x kuadrat. Sampai sini paham nggak? Paham, Ustaz. Nah, Ustaz Nurzain paham? Insya Allah. Ustaz Ilham? Lalu Ustaz Zia, gimana? Saya cepetan nggak jelasinnya? Nah, jadi di sini limit x menuju tak hingga. Sini ya. Ya sudah, biasanya kita tulis di sini untuk setiap ininya. Dari 10 tambah limit x menuju tak hingga. Ini setiap ininya dimasukin limitnya ya. 2/x. Dikurangi limit x menuju tak hingga dari 1/x kuadrat. Sebenarnya ini panjang nulisnya aja. Jawabannya kan udah tahu tadi 2 ya. 10 dibagi 5 kan. Nah, kenapa kok Pak bisa jadi 10 bagi 5? Nanti kita lihat di sini alasannya. Di sini limit x menuju tak hingga dari 5. Ditambah limit x menuju tak hingga dari yang ini ya. 4/x. Dikurang. Oh, ini dikurang ya harusnya ya. Hapus saja. Ini dikurang ya. Ini dikurang. Yang ini ditambah limit x menuju tak hingga dari 3/x kuadrat. Sampai sini paham? Kita ini sama dengan yang atas sebenarnya, cuman kita masukin tulis di depannya, di setiap di depannya limit x menuju tak hingga ya. Paham? Langkah yang ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Limit x menuju tak hingga dari 10 ya 10. Karena nggak ada x-nya. Yang bawah limit x menuju tak hingga dari 5 ya 5. Nah, yang ini limit x menuju tak hingga dari 2/x. Pakai yang ini. 1/x 0. 2/x 2 kali 0. 0 pasti. Tambah 0. Ini juga sama. 1/x kuadrat pakai sifat yang ini. Jadi dikurang 0. Ini juga sama. Jadi 0. Ini ditambah 0. Jadi hasilnya 10/5. Berapa hasilnya? 2. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bagaimana? Paham? Sudah Nazla, paham? Atau masih bingung? Ustaz Nurzen, paham nggak? Paham. Paham ya?
Jadi tebakannya harus sudah tahu jawabannya ya. Tergantung angka yang depannya ya. 10 bagi 5 pasti ya. Nih. Ini hasil akhirnya berapa? 10 dibagi 5 ya. Karena pangkat X-nya sama X pangkat 2. Yang bawah juga sama. Itu ya. Nah, nanti ditulis aja nih. Nanti bisa dilihat di tugas ujian, bisa dilihat ya caranya. Jadi tulis aja ini. Bawa pas ujian. Nanti kalau ganti angkanya nanti bisa. Oke, untuk nomor 1 sudah selesai. Kita langsung ke nomor yang nomor 2 ini sebenarnya panjang itu karena sebenarnya itu pendek-pendek jawabannya ya. Coba kita lihat nomor 2. Oke, kelihatan ya, ininya soalnya terlihat ya. Nah, untuk yang seperti ini kita gunakan dulu rumus. Nah, mutlak X itu sama dengan X dan min X. Min X jika X-nya lebih besar daripada 0. Yang ini jika X-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita uraikan yang atas. Yang ini ya. Ini uraikan. Apa ini soalnya X min 8. Nanti mungkin X-nya diganti jadi X min berapa. Itu doang ya. Mirip banget soalnya. Cuman ganti angka aja ya. Ya sudah, kita pakai yang ini. Uraikan X min 8 itu sama dengan berapa? Kalau X jadi X berarti X min 8 jadi X min 8. Ini X jadi min X berarti X min 8 dari dalam kurung X min 8. Paham sampai sini? Menguraikan sampai sini paham? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Jika, nah, ini X lebih besar dari 0. Ini X-nya kan X min 8. X min 8 lebih besar sama dengan 0. Atau X 8-nya pindah ke min 8-nya pindah ke kanan. Jadi X lebih besar dari 8. Yang ini jika, nah, ini sama X min 8 kurang dari 0. Berarti X-nya kurang dari 8. Nah, itu kita uraikan seperti itu ya. Setiap ada soal. Di batasnya ini. Ada X lebih dari 8, ada X kurang dari 8. Bikin garisnya seperti ini, batasnya 8 berarti. Ya. Oke. Kalau X-nya apa namanya? Kalau X-nya lebih dari 8, berarti jawabannya lebih dari 8 kan yang di sebelah sini ya. Jadi pakainya yang X min 8 yang atas. Kenapa? Karena kan di sini nilai mutlak X min 8 itu sama dengan X min 8. Kalau X-nya lebih dari 8. Berarti kalau X-nya lebih dari 8 itu ada di kanan 8 X-nya. Bagaimana kalau misalnya X-nya kurang dari 8? Berarti di sini X kurang, pakainya yang bawah ini. Min X min 8. Sampai sini paham? Jadi kalau lebih besar dari 8, pakainya yang X min 8. Kalau kurang dari min 8, kalau kurang dari 8 berarti pakainya yang min X min 8. Yang ada minnya yang kurang ya. Paham? Nah, bagaimana cara memakainya? Kita lihat di sini cara makainya ya. Carilah nilai limit X menuju 8 dari arah kiri. Ada minnya. Itu artinya X menuju 8 dari arah kiri. Ya, coba. Jadi seperti ini.
ya. Oke. Sudahlah di sini saja. Yang A, limit X menuju 8 dari arah kiri. Dari fx ya. Itu soalnya seperti ini. Berarti kita tulis seperti ini. Limit X menuju 8 dari arah kiri fx. Itu sama dengan berapa? Pakainya yang mana? Oh, jangan pakai yang ini. Kita ganti aja langsung dengan rumus fungsinya, yaitu di sini rumus fungsinya adalah X min 8. Gitu ya. Nah, pilihnya yang mana kalau dari arah kiri? Yang X min 8 atau min X min 8? Ustaz Nurjan tahu nggak? Kalau dari arah kiri itu berarti yang lebih kecil. Kalau dari arah kiri dari sini arahnya. Ini dari kiri. Kalau ini dari kanan. Paham? Pakainya yang dari arah kiri yang ini. Nah, yang ini yang bawah ya. Berarti min dalam kurung X min 8. Gitu ya. Bentar. Limitnya harus ditulis. Limit dalam kurung min X min 8. Kita masukkan limit min X-nya ganti dengan 8. 8 dikurangi 8 sama dengan min 0. Sama dengan 0. Sampai sini bisa dipahami? Untuk menjawab soal yang A, ini kan ditanyakannya limit X menuju 8 dari arah kiri. Ustazah Nazila, gimana untuk nomor ini? Nomor 2 A, bisa dipahami? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ya. Kalau limit dari kanan berarti pilihnya yang mana, Ustaz Nurjen? Yang X min 8. yang X min 8. Paham cara milihnya? Paham. Ustaz Ilham bisa? Muhammad Ilham. Ustaz Zia gimana? Nah, coba sekarang nah ini kan simple aja sebenarnya. Di sini limit X menuju 8 dari kanan. Fx. Dari kanan ya. Berarti kita tulis sama limit X menuju 8 dari kanan. X min 8. Pilihnya yang X min 8 yang sebelah kanan. Kita tulis di sini. Limit ya, apa namanya di sini ya? X min 8 di sini ya. Di sini X-nya menuju 8 dari arah kanan. Tinggal ganti aja dengan 8. 8 dikurang 8 hasilnya berapa? 0 juga ya. Paham? 0. Nah, cuman walaupun hasilnya sama-sama 0, fungsinya beda. Yang ini min X min 8, yang ini X min 8. Nah, makanya prosesnya harus ditulis. Oke, gampang. Sekarang yang ini. Carilah nilai limit X menuju 8. Periksa apakah limit fx ada. Limit fx untuk X menuju 8 ada. Jika ada, tentukan nilainya. Nah, ini gimana caranya? Limit. Kalau tadi kan dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan. Kalau sekarang ditanyakannya limit fx untuk X-nya mendekati 8. Tidak ada kiri, tidak ada kanan. Apakah ada? Ada itu kalau
limit kiri sama dengan limit kanan. Ya, paham? Ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Paham? Limit kiri nilainya berapa tadi? Limit kiri dari 8. 8 min. Hasilnya berapa? Di zona itu teman-teman Nol. gue yang lain ya sih. 0 ya. Paham nggak? Hasilnya 0 kan? Nah, limit kanannya berapa? Jadi gue 0 juga. 0 juga. Berarti ada nggak limitnya? Kan di sini ada jika limit kiri sama dengan limit kan? Berarti Kanan. jawabannya ini. Ada. Ya. Ya, ada karena sama. Kalau tidak ada berarti kalau beda berarti tidak ada. Karena alasannya ini nanti ditulis limit x menuju 8 dari kiri fx sama dengan berapa? 0 ya. Ini sama dengan limit fx menuju 8 dari arah kanan. Nah, sama ini karena limit kiri, ini artinya limit kiri sama dengan limit kan? Maka ini artinya limit kiri sama dengan limit kan. Maka limit fx untuk x mendekati 8 itu sama dengan 0. Limitnya ada ya. Nilai limitnya ada berapa? Nilai limitnya di sini sama dengan 0. Udah cukup segini. Untuk menjawab yang C, paham? Nanti paling diganti angkanya aja. 8 jadi 6, jadi 3. Ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham yang C, kita lanjutkan ke yang D. Cari nilai F8. Ini juga gampang sebenarnya. Yang D ya. F8 itu berarti Fx-nya berapa tadi? Udah, tulis dulu ya. Fx-nya di soal maksudnya. Di soal diketahui Fx-nya itu sama dengan apa? Nah, soalnya ini kan. Soalnya Fx sama dengan mutlak X min 8. Ini ya. Nah, kita tulis dulu soalnya. Terus kita masukkan 8. Fx soalnya ya. Sama dengan mut X min 8. Kalau ditanyakan berapa F8, kan? Gitu kan? Berapa? Masukin aja 8 ke sini. Apa susahnya? F8 sama dengan X-nya ganti dengan 8. 8 dikurangi 8. Paham? Berapa hasilnya F8? 8 kurangi 8. Mutlak 0. Sama dengan paham? Nilai mutlak itu artinya selalu positif ya. Misalnya kita punya hasilnya itu min 3. Pasti hasilnya jadi sama dengan 3 kalau dimutlakan. Paham? Kalau yang positif ya tetap misalnya 5 pasti jadi 5. Jadi nilai mutlak itu artinya jawabannya selalu positif. Paham nggak? Jadi untuk mendapatkan F8 itu tinggal dimasukin sesimpel ini aja. Ya. Oke, udah paham ya? Kalau nemu negatif, jawabannya pasti harus dipositifkan nanti ya. Kalau 0 ya 0 tetap sama. Oke, sekarang yang E. Periksa apakah fx kontinu di X sama dengan 8. Kalau kita lihat materinya, f kontinu itu syaratnya ada. Yang pertama limitnya harus ada. Nomor E. Ya. Kita tulis di sini fx kontinu di X sama dengan 8 jika apa? Yang pertama limit fx untuk X mendekati 8 itu ada nggak tadi limitnya? 8 sama dengan
nilai F8. Ya, ini aturannya. Ini harus dicek maksudnya, bukan berarti seperti ini. Kita cek, coba. Benar nggak? Limit fx dengan x menuju 8 nilainya berapa? Ustaz, limit fx, x-nya menuju 8. Tadi berdasarkan hasil tadi berapa nilainya? Di soal nomor berapa? Di soal poin berapa nih? Yang ini ya. Limit fx untuk x mendekati 8 hasilnya berapa di sini? 0. 0. 0. Dan limit dan F8 nilainya berapa? F8 di yang soal yang D kan? F8 di soal yang D nilainya berapa? 0 juga. Nah, ya sudah berarti jawabannya continue nggak? Nah, jadi limit fx untuk x mendekati 8. Nah, ini sama dengan F8. Sama dengan jadi si F-nya continue nggak? Kan syaratnya terpenuhi ya. Continue itu continue jika si limit fx mendekati 8 sama dengan F8. Sama enggak ini? Sudah sama kan? Sudah memenuhi syarat berarti ya. Jadi si fx-nya continue. Jadi kita tulis fx continue di mana? Di x sama dengan 8. Paham sampai sini? Nanti ikuti saja ya caranya seperti ini ya. Nah, soalnya sama. Oke, jadi soal nomor 2 sudah. Untuk nomor 3 itu kemarin sudah kan? Terakhir itu hari apa kita? Sabtu ya. Ini sudah dibahas kan ya? Nah, ini tidak perlu dibahas lagi. Nanti nomor 3 sama nomor 4 itu dilihat saja. Di mana? Di yang kemarin ya, di pertemuan terakhir. Itu ada videonya juga. Ini sudah 3 sama 4. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita tinggal membahas soal-soal. Nah, kalau pertemuan depan, pekan depan itu di absen. Karena pertemuan pekan depan itu masuknya ke perkuliahan. Kalau pekan ini libur, makanya saya nggak absen. Karena harusnya libur ya. Tapi kalau misalnya tidak ada perkuliahan, itu tidak cukup sepertinya. Jadi untuk nomor 3, sudah dibahas di pertemuan kemarin, yaitu bagi yang belum yang kemarin tidak hadir, dilihat di videonya atau di coretannya sudah saya share di grup ya. 3 A, B sudah sama nomor 4. Oke. Jadi pokoknya asalkan yang ini sudah dicatat cara mengerjakannya dan dipahami, nanti dicatat di buku, bukunya bawa pas ujian ya. Cara mengerjakannya nanti soalnya mirip seperti ini. Nanti insya Allah teman-teman bisa mengerjakan dengan baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ustazah, oh Ustazah Alifah ada hadir ya. Ustaz Nurzen, gimana? Ada pertanyaan dulu untuk yang barusan dibahas? Tidak ada? Tidak ada. Untuk yang nomor 45 gimana kemarin? Paham nggak? Nomor 3, 3, 4, 5 belum. 3, 4 itu nanti dilihat aja. Oke, ya udah nomor 3 dulu lah. Nomor 3, 3A. 3A dulu yang gampang. Sayang sih. Nanti kita bahas yang ini lagi. Nah, coba masih ingat nggak nih yang kemarin? Ini mah yang nomor B itu ada rumusnya. Yang B mah yang A, kita lihat yang A ya.
Tinggal dilihat aja. Oke. Nah, untuk yang tipe yang A, yang 3A, nah ini paling nanti diganti ininya doang, angkanya. Ini yang A itu pakai 3A. Itu pakai kalau kita punya fx-nya sama dengan AX pangkat N, A-nya angka, N-nya angka, X-nya variabel. Nanti turunannya jadi F aksen X sama dengan AN, A-nya dikali N, maksudnya angka depan kali pangkat. X-nya pangkatin N kurang 1. Itu ya, contoh saya punya ini. Y sama dengan 3X pangkat 7. Berarti kalau diturunkan Y aksen. Y aksen itu turunannya. Kalau ini Fx, F aksen. Kalau Y aksen. Jadi berapa? 3 kali 7. Berapa 3 kali 7? 21. X-nya pangkat berapa? N-1. 7 dikurangi 1 berapa? 6. Halo? 6. Paham sampai sini? Sudah Alifah paham nggak? Paham? Depan kali pangkat, pangkatnya dikurang 1. Oke? Contoh, ini. Y sama dengan 4X pangkat 3. Coba jadi berapa ini? Diturunkan. 4X pangkat 3 diturunkan jadi apa? 4 kali 3. 4 kali 3 berapa? 12. 4 kali 3, 12. Oke? Pangkatnya dikurangi 1. Pangkatnya berapa ini? 3. Berarti 2. jadi pangkat 2. 2. Paham? Paham ya? Nah, kalau min gimana Pak? Kalau min, Y pangkat 2X pangkat min 5. Sama aja. Y aksennya 2 kali min 5. Min 10. X-nya pangkat berapa? X-nya pangkat min berapa? Min 4. Nah, Min 4. hati-hati. Kalau min 5 dikurangi 1 itu bukan min 4. Min 5 dikurangi 1 itu punya hutang 5, punya hutang lagi 1. Jadi hutangnya bertambah. Min, paham? Min 6. Paham? Jangan tertukar ya. Untuk yang min ya. Oke, paham? Nah, kalau udah paham, sok sekarang kerjain yang A. Di sini. Yang A berarti Y aksen sama dengan, bareng-bareng ya. 6X pangkat 5. Ayo kalikan. 6 kali 5 berapa? 30. 30. Terus X-nya jadi pangkat berapa? X-nya dikurang 1 ya. Ngerti? 4. 30X pangkat 4. Oke, paham? Halo, paham? Paham, paham. Udah. Udah ini. Min 7X pangkat min 4. Kaliin aja. Min 7 kali min 4. Min dikali min. Min dikali min apa? Plus 28. Plus. Plus 28. X-nya pangkat min 4, min 1. Punya hutang 4, punya hutang lagi 1. Jadi min? 5. Ya, min 5 dah. Paham? Terus, min 2X pangkat 2. Min 2 kali 2. Berapa min 2 kali 2? Min? Min 4. Min 4X pangkat. Min 4X pangkat berapa? Itu. Pangkat 1, tapi pangkat satunya nggak ditulis ya. Kalau pangkat 1 ya. Iya. 9X. Nah, ingat kalau cuma ada X doang, berarti jadi 9. X-nya hilang. Paham? Bagaimana kalau nggak ada X-nya? Jadi 0.
Jadi udah nggak ngaruh min 100 itu. Jadi 0 tambah 0. Paham sampai sini? Ya? Ada yang masih bingung? Tidak ada. Sudah paham? Jadi bisa ya, kalau soal yang ini ya, gampang kok ini yang A ya, 3A. Oke, yang 3B itu kita pakai aturan rumus. Sebentar ya, tanggung saya bahas aja. Yang 3B itu pakai rumus. Ini tabelnya, jadi harus pakai tabel ini. Sebenarnya sudah yang kemarin nggak apa-apa. Trigonometri sama di sini fx-nya fungsi aslinya, di sini turunannya. Ini anggap aja rumus. Nah, kalau sin x turunannya cos x. Tuh, jadi ini sin x, nyari turunannya langsung cos x, cosinus x. Kalau cos x turunannya min sin x. Kalau tan x turunannya secant kuadrat x. Kalau apa lagi? Kotangen x turunannya min kosekan. Ini aja, dibawa aja nanti pas ujian rumusnya, biar nggak bingung. Kalau apalagi sekarang tangen x, secant x. Secant x turunannya secant x dikali tangen x. Kosekan x turunannya min kosekan x dikali kotangen x. Nah, ada lagi E pangkat X diturunkan jadi E pangkat X. Tetap. Satu lagi yang ln X ya. Ln X diturunkan jadi 1/X. Nah, ini kita pakai aja untuk mengerjakan soal. Ini rumusnya. Dah. Sekarang kita kerjakan yang ini. Satu soal lagi. Alhamdulillah. Oke, saya tulis di sini nomor 3B. Nah, soalnya ini tulis di sini f aksen x. Di sini soalnya 2 sin x. 2 tulis dulu. Lihat teman-teman di sini. Turunan dari sin x apa? Lihat di kanan, yang f aksen x turunannya apa? Kalau sin x turunannya cos x. Paham cara baca tabelnya? Cara baca tabelnya paham nggak? Turunan dari sin x apa? Di sini cos x. Halo, bisa dipahami? Ustazah Nazla, Bisa, Ustaz. Ustazah Alifah, bisa? Bisa, Ustaz. Ustazah Alimuddin, bisa nggak cara baca tabelnya? Nanti tabelnya ini kan di ujiannya open book ya. Buka aja ya. Turunan dari sin x apa? Cos x. Ya udah. Oh, sin x itu turunannya cos x. Tulis di sini, cos x. Ya. Paham? Sekarang 4. Tan x. Lihat di sini. Tan x turunannya apa? Sek kuadrat x. Sekan kuadrat x. Tulis di sini. Sekan kuadrat x. Paham? Sampai sini. Paham nggak? Tinggal melihat saja ya. Sekarang min 4E pangkat X. Nah, min 4 E pangkat X diturunkan jadi apa? Jadi dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri. Jadi tetap ya. Ya sudah ditulis di sini 4E pangkat X. Itu. Yang satu lagi ln X turunannya 1/X. Jadi 2 kali ln X 1/X. Ya udah 1/X. Jadi kuncinya di tabel ini. Nah, segini sudah benar kok.
F aksen X sama dengan 2 cos X min 4 secant kuadrat X. Ini tetap tulis tetap, kecuali yang ini 2 kali 1, 2 per X. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita sampai sini saja ya. Nanti teman-teman bisa melihat rekamannya juga kalau lupa. Nanti dicatat ini. Nanti saya kirimin, terus dicatat di buku. Nanti pas ujian, bawa aja ya. Bawa dan harus dipahami. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Sini ada lumayan 5 orang. Kita tutup saja pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya ya. Selamat belajar. Nanti dipahami coretannya, ditulis di buku, nanti dibawa pas ujian ya. Kalau ada yang kurang paham nanti dibuka lagi videonya atau boleh tanya saya. Kita baru mengerjakan sampai nomor 3A. Sebenarnya 3B sudah sih kemarin ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita mulai dari 3B di pekan depan. Nanti setelah itu baru kita akan melaksanakan ujian.